Ada beberapa wajah baru yang saya baru ketemu hari ini ya. Jadi selamat datang. Jadi bisa kenalan. Saya punya anak baru datang, saudara ya. Saya agak lama sekali tidak ketemu. Hari ini bersama-sama dengan kita, saling dekat ya. Jadi kita bersyukur Tuhan bahwa sampai bertemu dengan kita kemarin sore sama-sama dengan kita. Dan berharap bisa perasaan di sini. Kalau saudara baik-baik, kasih kiasan ya. Jadi nanti ditawari minum, ditawari apa ya. Ada satu rekan dari Yayasan Pondok Kasih, luar biasa. Ya, Pak siapa? Bapak namanya Indro. Adik saya itu namanya Indro yang paling kecil, saudara ya. Pak Indro. So, saya pikir bule asli, saudara. Enggak tahunya dia berkata, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Hari ini dahsyat sekali. Nanti sebelum selesai tentu Pak Indro harus sharing sedikit dengan kita ya. Yayasan Pondok Kasih. Wah, luar biasa. Siapa tahu kita bisa matching program. We have apa namanya? Heroes of Favor. Wah, jadi orang Indonesia pakai bahasa Inggris, orang bule pakai bahasa Indonesia. Ramai juga ya. Jadi luar biasa. But I just want to share little bit. Hari ini saya harus menyelesaikan tentang apa yang Tuhan taruh ya. Sudah 3 minggu ini kita bicara tentang hidup di dalam karunia Roh Kudus. Saya ingin membahas sebentar sebelum nanti juga Bapak Hendro akan sharing sesuatu tengah-tengah kita. Are you excited? Siapa yang excited hari ini? Wah, saya rasa there is a divine point. Ya, Tuhan itu baik tengah-tengah kita. So, mungkin sebelahnya Pak Hasan baru pertama kali ya kita lihat ya. Pak, sudah buka kita ya. Ini the first time? Second time itu ya. Sudah welcome ya, jadi Indonesia kok boleh ya? I'm so excited. Tuhan memberkati. Ya Pak tadi Bu siapa namanya? Ali ya. Kayaknya pernah ketemu kita ya. Ya. Alright, so mari kita buka bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang keempat lebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan yang ada. Saya berusaha sepelan mungkin supaya saudara understand. Nanti kalau waktunya sudah hampir habis saya hidup sedikit. Ya, Filipi 4 ayat 4 terlebih dahulu kita mulakan. Ini just amat dulu sih. Haleluya. Filipi 4 ayat 4 sampai mungkin ayat yang ke-6 nanti ya. Alkitab berkata seperti ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacita. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah datang belum? Belum. Jadi Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bersukacita. Mari kita berkata bersama-sama, bersukacita itu adalah pilihan. Ya. Orang yang mampu untuk bersukacita, maka sebetulnya dia itu membuka hatinya untuk Tuhan bisa masuk dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau saudara bersukacita dengan bergembira berbeda. Ya. Bersukacita itu adalah sesuatu yang ada dari dalam keputusan kita. Jadi bersukacita itu adalah keputusan akan kehidupan kita yang akan membuka hidup kita akan kuasa. Hari ini kita akan berbicara tentang karunia yang ketiga dari karunia Roh Kudus, yaitu karunia kuasa. Saudara, kita sudah bicara 3 hal. Yang pertama yaitu karunia vokal. Masih ingat minggu yang lalu? Ya, kita minggu yang lalu berbicara tentang karunia apa? Ada vokal, ada karunia wahyu. Kemarin minggu kita bicara karunia wahyu, membedakan roh. Kemudian berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Hari ini kita akan berbicara tentang
karunia kuasa. Nah saudara, kalau anak Tuhan itu masuk di dalam kuasa Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang supranatural di dalamnya. Ada 3 karunia kuasa. Yang pertama adalah karunia iman. Katakan bersama dengan saya, iman. Yang kedua adalah karunia mujizat. Katakan dengan saya, mujizat. Dan yang ketiga adalah karunia kesembuhan. Hari ini sih saya mungkin hanya bisa cover 2 karena cukup heavy apa yang kita akan bahas. Jadi saya minta saudara membuka hati melihat akan apa yang kita akan bicarakan hari ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Oke ya. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-12. Lihat, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, saya rasa semua kita sudah pernah mendengarkan ayat ini. Amin. Tuhan berkata, kalau kamu ya itu melakukan sesuatu, sungguh-sungguh melakukan di dalam dalam namaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Ngomong jauh lebih besar, saudara. Kayaknya nggak mungkin. Makanya kita selama 10 minggu ini kita bicara tentang supranatural. Tadi pagi saya bicara sama banyaknya anak Tuhan itu ya, sukanya hidup secara natural. Halo, udah? Yuk, wajar aja. Tadi pagi dia makan roti pakai pakai mayones. Dia nggak biasa, karena mayones itu rasanya kecut gitu kayaknya. Saudara tahu mayones ya, itu kan kecut ya. Saya tanya kepada dia, roti ini enak nggak? Ya, belum tahu, baru pertama. Padahal sudah hampir habis roti ini. Ya nggak tahu loh, kok nggak tahu? Yang menurut saya kalau dikasih apa tadi? Dikasih hamnya, dikasih sayurnya jadi enak. Nah, itu natural, betul ya? Saya bisa berkata roti ini enak banget, walaupun cuma roti dikasih mayones. Saudara, tolong beritahu kepada saya, roti dengan mayones itu enak atau tidak? Ya. Kalau saudara berkata, ya mestinya enaknya begini, saudara natural. Kalau saya tidak dikasih mayones saja, enak benar. Gitu ya. Karena saya mencoba untuk hidup supranatural. Nah, kebanyakan anak Tuhan itu hidupnya dalam keadaan natural. Boleh nggak? Boleh. Tetapi 10 minggu ini kita belajar, yuk kita hidup secara supranatural. Karena sebetulnya ketika kita hidup di dalam karunia Roh, kita berkata, kamu bisa hidup atau kamu bisa melakukan perkara yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang Tuhan lakukan. Artinya kita bisa melakukan sesuatu yang jauh daripada orang yang biasa melihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat bahwa karunia iman itu penting buat hidup kita. Saya memberitakan kepada saudara, karunia kuasa itu adalah manifestasi kuasa Allah yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita, supaya karunia itu bisa kelihatan, termanifestasikan. Nah, karunia kuasa yang dimanifestasikan itu ada 3, yaitu iman, kemudian melakukan mujizat, dan melakukan kesembuhan. Siapa yang di antara saudara yang sebetulnya ingin dipakai akan hal ini? Ada? Siapa yang kita ini mau mempraktekkan akan hal ini? Luar biasa. Alkitab berkata kita akan hidup di dalam kehidupan yang supranatural. Ada? Coba tengok sama sebelahnya. Kamu, lo kan ngantuk kan? Ngasih lagi loh saya. Jangan ngomong dulu ya. Karena saya harus menjelaskan. Ngomong sebelah berkata atau ya sekarang tahan 30 menit ini tahan ya, dan tangkap sesuatu. Mari kita akan lihat. Yang pertama adalah karunia iman.
Iman yang supranatural, bukan iman yang biasa. Karunia iman, sekali lagi, yang namanya karunia roh itu diberikan kepada kita. Ya. So, are you fully understanding it Indonesian English? Gitu? Oke, ya. Jadi kalau nggak saya akan khotbah dalam bahasa Inggris. Kalau saya khotbah dalam bahasa Inggris, Anda tahu semua lah. Ya. Jadi karunia itu sesuatu, atau karunia yang didapatkan itu bukan iman ya, tetapi karunia iman itu adalah karunia yang supranatural untuk waktu dan situasi yang tertentu. Ya. Jadi bukan iman yang seperti iman kita kepada Tuhan, bukan, tetapi karunia yang diberikan dalam situasi tertentu saja, untuk kejadian tertentu. Itu bisa diberikan kepada setiap kita yang tahu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Ya. Diberikan sewaktu-waktu ketika diperlukan, ya, untuk mengerjakan satu tugas tertentu yang supaya manifestasi kuasa Tuhan itu bisa kelihatan. Beda dengan iman. Karunia iman itu sesuatu yang diberikan secara supranatural untuk sesuatu yang spesifik di dalamnya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menerima karunia iman? Saudara, sebetulnya ini ada kaitannya dengan 3 karunia sebelumnya, yaitu 3 karunia wahyu itu. Supaya kita bisa mengoperasikan karunia iman, kita sudah harus belajar mengoperasikan agar karunia membedakan roh dan juga mendapatkan kata-kata hikmat atau kata-kata pengetahuan. Ini menarik, saudara. Kalau saudara memahami akan hal ini, saudara ada sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita bisa menerima itu? Praktekkan pewahyuan karunia wahyu di dalam hidup kita. Kadang itu kita bisa mendapatkan karunia pengetahuan seperti yang saya beritakan kepada saudara kemarin. Dan kemudian kita bisa mendapatkan karunia kebijaksanaan. Ketika itu ada, tiba-tiba muncul itu karunia iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya seperti begini. Ketika Yesus berada di dalam perahu yang kena murid-muridnya kena badai, ya, itu tiba-tiba karena seluruh muridnya ketakutan luar biasa, tiba-tiba Yesus itu mendemonstrasikan karunia iman di dalamnya. Dan biasanya karunia iman ini termanifestasi melalui perkataan. Perhatikan, katakan bersama-sama perkataan. Hanya anak Tuhan yang lebih suka berkata-kata hal-hal yang sia-sia daripada perkataan-perkataan iman yang ada. Ketika Yesus melihat murid-muridnya yang sedang ketakutan, ada badai yang besar, dan dia tahu bahwa dia itu sedang dalam satu perjalanan untuk misi pekerjaan Tuhan. Saudara, tiba-tiba pengetahuannya itu, ini Yesus dalam pengertian dia bukan Tuhan, dia manusia yang betul-betul melayani pekerjaan Tuhan seperti saudara dan saya. Tiba-tiba muncul di dalam hatinya karunia pengetahuan, kemudian dia mendapatkan hikmat, dan hikmatnya berkata berdiri, tengking itu badai. Tiba-tiba muncul karunia iman, dan perhatikan saudara, ketika dia speak up, badai tenang. Menurut saya sih ngomongnya nggak kayak gitu sih, ya. Dia ngomongnya nggak kalem, lagi badai kok ngomong kalem ya, meras ya. Udah deh, yang itu kalau ngomong di depan kalem, betul. Tadi kan ngomongnya kalem gitu ya. Kemarin, menurut saya sih dia praktek iman, tapi dia nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Waktu kita di nursing home, itu wah semangat banget betul ya. Klien tuh pokoknya dia lulusan mana, pokoknya kalau nyanyi semangat banget. Tiba-tiba dia teriak kepada anak, tiba-tiba anak wake up. Saudara, saya gitu ya. Saudara tahu, setiap kali karunia iman muncul dan kita speak out, ada kuasa. Jadi kalau mau mengoperasikan karunia yang bukan iman, karunia iman itu caranya adalah speak out, ya, ngomong dengan keras. Dan saudara perhatikan, ketika itu terjadi, selalu Alkitab mencatat hasilnya semua takjub.
Saudara, kalau suka berteriak itu jangan berteriak ketika kita ini lagi marah-marah, betul ya? Kan ada orang yang satu kali saya ada di restoran, lagi enak-enak tiba-tiba bisa hening karena ada orang teriak marah kepada waiternya. Tapi hasilnya bukan takjub, gitu. Hasilnya apa? Resep banget. Orang lagi mau makan teriak-teriak marah gitu ya. Tetapi kalau karunia iman itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara, ketika membangkitkan Lazarus, waduh, itu Tuhan speak up-nya juga buat Lazarus, keluarlah enggak? Itu sih menurut saya sih. Ya, ada penekanan khusus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kejadian Lazarus itu melalui pengetahuannya dia tahu bahwa Lazarus itu mati, tetapi Alkitab berkata kematiannya ini akan memuliakan Tuhan. Betul tidak? Kalau kita mempunyai seperti begitu, tiba-tiba karunia hikmatnya itu atau kebijaksanaannya itu memberitahu kepada kita doing something. Nah saudara, ketika ada sesuatu dorongan dalam hidup kita itu untuk melakukan sesuatu, untuk mengucapkan sesuatu, untuk mengucapkan firman dalam hidup kita, saya memberitahu itu karunia iman yang sedang muncul. Dan ketika kita lakukan terjadi sesuatu, kalau tidak dilakukan, kita tidak melakukan sesuatu, tidak terjadi sesuatu. Bisa jadi saudara di rumah, ketika kau melihat anakmu sedang tidur, tiba-tiba kau muncul ada karunia iman di dalamnya. Dan kau tahu bahwa anak ini satu kali dia akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Entah melalui kepandaiannya, entah melalui kekayaannya. Itu terasa, khususnya ibu-ibu itu terasa anaknya mau jadi apa itu terasa. Betul ya? Halo? Apa ibu itu tidak terasa anaknya? Atau kue sera whatever will be. Masa gitu? Kalau saudara diberi anak, dipercayai Tuhan anak, saudara harus lebih jeli dari saya yang tidak dikarunia anak. Gitu ya. Ada orang senang-senang aja punya anak. Punya anak berapa? 5 oleh. Jangan senang-senang aja, be sensitif. Sebab kita harus mempraktekkan sesuatu kehidupan rohani. Saya mau beritahu bapak-bapak, biasanya sih ibu yang lebih peka terhadap anak. Ketika melihat anaknya lagi tidur, itu bisa menurut pengetahuan yang ada. Misalnya pengetahuannya, wah ini kalau dilihat dari garis keturunan ningrat. Kenapa? Karena suamiku itu keturunan Raja. Misalnya gitu. Itu kan pengetahuan tuh, ya kan? Kalau dilihat dari kebijaksanaan dia luar biasa ya. Karena saya ini termasuk orang bijaksana gitu ya. Ini anak kombinasi antara ningrat dan bijaksana. Tiba-tiba kita berkata Prime Minister. Gitu. Tapi saudara kan tidak yakin Prime Minister, gua aja kerjanya cleaning. Halo, betul nggak? Jadi saya nggak, ini kan saudara dan semua ini gini saudara. Hidup itu yang penting kita ini mengizinkan Tuhan memproses hidup kita. Gereja mengajar bagaimana kita hidup di dalam. Tetapi karunia iman itu bisa ada dalam hidup kita. Saudara cek, kalau saudara punya waktu sedikit saja close with God every day, punya waktu sedikit aja saudara itu meditasi dengan Tuhan, saudara operation of the gift the spirit itu akan muncul. Jangan cuma kalau hari Minggu saudara ngajak close to God, gitu ya. Punya 5 menit, 10 menit aja untuk saudara meditasi itu bisa teroperasi. Tiba-tiba banyak hal. Ketika saudara menghadapi suami saudara nggak dapat apa-apa. Tapi ketika suami saudara berjalan, saudara lihat punggungnya, wih, kayak Goliat. Misalnya gitu. Saudara tiba-tiba karena muncul, wah, dia akan berhasil, akan sukses. Gitu ya. Saudara mulai dari hal yang kecil keluarga kita. Mungkin ketika kita berpandang-pandangan tidak apa-apa, tapi ketika kita melihat punggungnya, kita melihat jalannya, minta ampun. Ngerti tidak? Tiba-tiba karunia iman muncul dan selalu akan menghasilkan sesuatu yang biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, manifestasi karunia iman itu selalu dimanifestasikan lewat berkata, lewat perintah, ya. Selalu itu manifestasinya lewat kata-kata, ya.
Yesus berkata kepada badai, Yesus membangkitkan Lazarus. Itu juga, itu dengan, menurut saya sih dengan power yang luar biasa dia mengatakannya. Nah, kalau kita memiliki karunia iman, itu menumbuhkan keberanian. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan pewahyuannya, yaitu apa? Janjinya, yaitu apa? Pengetahuannya, yaitu apa? Hikmat yang kita dapat, apalagi kita mendapatkan nubuatannya. Siapa di antara saudara yang pernah dinubuatin? Halo? Saya kok tidak? Anda kedinginan bagaimana? Siapa di antara saudara yang hidupnya pernah dapat nubuat? Siapa di antara saudara yang selama jadi orang percaya nggak pernah dinubuatin? Ada, karena ada yang dinubuatin. Ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia khusus di bidang profesi. Nubuat itu adalah 3 karunia pertama. Ya, saudara juga harus jeli. Makanya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kita undang di sini, saudara tahu, waduh, ini orang karunianya sebetulnya bernubuat. Saudara jangan gini loh. Ada sesuatu yang kurang baik di antara kita, itu apa? Orangnya kurang responsif. Saya tahu kenapa, karena mungkin kita sudah capek seminggu. Ya. Tapi kalau sampai di gereja ini, saya berharap saudara seperti orang haus. Masalah orang maksud saya. Kita kan kedatangan banyak hamba Tuhan tamu, pagi atau sore. Saudara harus lihat dan terjadi. Nah, kalau kita dapat nubuatan, itu pegang. Nah, yang bisa membuat kita itu kuat dan berani itu karunia iman. Aku melihat kamu, ya, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saudara jangan berkata kapan, jangan. Itu nubuatan spesifik. Dan ketika kita punya karunia iman, saudara bisa berkata di depan kaca, saudara bisa berbicara kepada anak Anda, saudara bisa berbicara di dalam doa, menangking segala kuasa-kuasa yang menghalangi. Sederhana, saudara. Saya tidak bicara soal iman, tapi saya bicara soal karunia iman. Itu datang dalam waktu tertentu untuk situasi tertentu dan soft problem. Ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Dedek pernah telepon karena alarmnya bunyi. Dan itu dia lagi ada di satu tempat yang cukup eksklusif sehingga banyak orang keluar. Pak, ya nggak enak. Kira mau nyuri mobil atau bagaimana? Saudara bayangkan ya, kalau hari itu dia dengan penuh keberanian dan dia tahu bahwa mulutnya berkuasa, dia bisa berkata alarm berhenti, gitu ya. Jadi kan boleh praktek kan seperti begini kan, ya, makanya setelah tak ajar nanti saudara akan mengalami gitu. Speak, nanti paket, set, gitu ya. Alarm berhenti benar. Kan minggu depannya bersaksi. Wih, dahsyat men, alarm saja bisa berhenti. Loh, badai saja bisa berhenti kok, apalagi alarm konslet. Masa sih Pak? Ya sudah. Banyak kali kita berkoyak untuk sesuatu dan hasilnya kita maju tetaplah Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menumbuhkan keberanian dalam hidup kita. Bayangkan ketika Yesus berjalan, tiba-tiba melihat pohon ara yang tidak berbuah. Alkitab mencatat, dia kutuk pohon ara. Dan seketika di dalam Matius pasal 21 ayat 19, mari kita lihat Matius 21 ayat yang ke-19. Tengok, Matius 21 ayat 19 berkata seperti begini. 1, 2, 3. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga kering pohon ara itu. Kejadian itu membuat murid-muridnya takjub akan kuasa Allah. Saudara bisa melihat ketika Petrus berbicara kepada Safira, sama saja. Kita melihat kisah para rasul 5. Kisah 5
Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-9 sampai 11. 1, 2, 3. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebutlah perempuan itu seketika itu juga di depan Petrus, dan putuslah nyawa mereka. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, katakan bersama dengan saya, maka sangat takutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar. Hasilnya selalu keajaiban yang luar biasa. Saudara bisa lihat juga ketika Paulus itu menegur akan orang yang namanya Bar Yesus, ahli sihir yang ada, teman dari gubernur yang namanya Sergius. Saudara, sama saja ketika berbicara dengan kuat karena imannya yang muncul, terjadi kejadian rohani yang luar biasa. Menurut saya Daud dan Goliat juga begitu. Ya, semua orang sekarang takut. Orang tingginya 3 meter. Ya. Kita kemarin ketemu sama orang tingginya 1,9 aja udah terkagum-kagum. Semua orang foto. Ya kan? Pak Richard skala tinggi. Ya. 198 datang ke sini pemain basket. Saya sama ketiaknya aja masih tinggal ketiak dia. Ada satu teman senang banget, foto terus sama dia. Ini 3 meter. Kalau lagi foto-foto senang, tapi ini diajak berkelahi. Saudara, pengetahuannya Daud muncul. Ini orang gede, tetapi tidak di dalam itu. Kemudian dia memiliki keputusan untuk melawan itu. Alkitab berkata seperti begini, kamu datang dengan lembing dan tombak, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan. Itu nama. Saudara, saya yakin ketika si Daud berbicara begitu tuh, si raksasa udah gila, terkagum dia. Makanya ketika dilempar dengan batu, dia masih bengong. Dan saudara, siapa ya? Jackie Chan siapa ya? Itu di dalam film apa itu ya? Ditembak saja pakai pistol itu menghindar. Itu Jackie Chan atau Jet Li? Saya pernah lihat film. Saya suka film-film action kayak gitu, saudara. Itu di film itu kelihatan ditembak dengan pistol, pelurunya jalan tuh dia bisa menghindar, saudara. Enggak? Metrik tuh. Itu kan kenceng itu wesel itu. Lah ini Daud segede itu cuma dibelandring aja, saudara. Kan mesti bisa menghindar dong. Tapi karena Daud itu berkata dengan iman, kata-kata iman, dia teriak seperti begini, bengong dia. Pes. Sadrah, Mesah, Abednego. Wih, dihadapkan ke dapur api yang dinyalakan 7 kali lebih panas. Dia berkata kepada baginda begini, Tuhan, kalau saja Tuhanku tidak menyelamatkan aku tetap kok nggak akan menyembah dewa itu. Saudara, itu perkataan tidak dimomongkan begini loh, saudara. Tuhan, kalaupun Tuhan saya tidak menyelamatkan, enggak, ini sudah dalam keadaan kecepit, tak mungkin orang dalam keadaan kecepit ngomongnya kayak saya orang Solo, saudara. Aduh. Makanya sebetulnya ini manifestasinya tentang. Makanya kalau teriak itu jangan teriak lagi marah, teriak lagi beriman gitu, saudara. Ketemu rumah bagus langsung keluar iman muncul. Iya, aku bakal punya rumah kayak begini. Gitu. Oh yang nggak ada orang ya. Kebanyakan kita kalau naik mobil kan sendirian dong. Halo. Kalau lihat barang sesuatu yang baik, yang indah, gitu ya. Nah, kok teriak? Lihat perhiasan yang bagus, yang indah, kok teriak?
Siapa tahu betul-betul itu memang sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Saudara kok termangu-mangu. Ini karunia roh yang dimiliki dalam hidup kita. Memang tidak ada hubungannya dengan neraka, tetapi ada hubungannya dengan excitement kita di dalam mengiring Tuhan. Halo, ada amin? Ya. Belum bisa Pak, belum tahu, nggak apa-apa. Saya kasih tahu. Nanti kan ada orang lain kok. Ya, kita lihat rumah tangga kita teriak gitu loh. Mau masuk rumah berkata ini house of blessing, gitu loh. Betul kan? Jangan masuk rumah marah, keluar rumah marah. Mau tidur cengkel, bangun tidur cengkel, jangan gitu. Riak sesuatu yang ilahi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang kedua adalah karunia yang namanya mujizat. Mujizat itu adalah intervensi supranatural di dalam alam yang nyata. Seharusnya nggak bisa terjadi, tapi terjadi dalam hidup kita. Coba saja, nggak kejadian juga nggak apa-apa. Tetapi kalau itu kejadian dalam hidup kita, intervensi. Saya bertanya sama Pak Richard, yang pengen sekali dapat mujizat ke sebuah wilayah. Ya. Saya sih cuma sepakat aja dengan dia. Tapi nggak tahu. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau dapat, yang gitu. Bagus ya. Harusnya begini, Pak. Saya sakit nih, bagian mata. Bisa nggak kita berdoa? Loh, yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan kan Tuhan Yesus. Kita tahu kan? Ajak aja beberapa orang. Hasilnya gimana? Dioperasi berapa? Belum. Belum terus kan salah. Kalaupun sampai dioperasi, kita rugi apa sih? Itu cuma bayar aja. Ini kan sampai begitu. Tetapi kalau itu mengalami mujizat, nanti minggu depan kita bicara mengalami mujizat, itu ngangkat roh kita loh. Baik yang berdoa maupun yang sakit. Maksud saya itu seperti begitu. Nah, mujizat itu adalah intervensi Tuhan di dalam alam nyata ini yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masa yang namanya kaget, saya sudah 2 kali saudara kaget telepon itu masuk di dalam kamar mandi. Memang kalau saudara belum pernah memasukkan handphone di jamban, itu saudara bisa berkata begini, tidak, handphone kok bisa masuk jamban? Ya. Karena saya sudah pernah mengalami, saya memaklumi. Gitu. Pernah masuk, saya belum pernah kan nggak mungkin loh. Jamban seperti itu dan diduduki kita kok bisa masuk? Kan nggak mungkin. Saya udah 2 kali. Nah itu secara alam nyata nggak mungkin, dan saya juga nggak mungkin. Padahal saya melakukan proses yang Om Yong lakukan dalam ketidaktahuan saya buka, saya hair dryer, ya, saya taruh di lampu supaya panas. Gitu. Hasilnya apa? Rusak. Tetapi dia hari ini bersaksi bisa dikocok-kocok keluar semua di hair dryer. Itu namanya mujizat. Nah kok saya tak alami, kok dia ngalami? Ya supaya saya tidak nangis, supaya dia nangis. Artinya melihat kebaikan Tuhan, ya betul kan? Saudara kalau ketemu Om Yong 3 tahun yang lalu, kayak gitu. Duduknya masih sama, suka di belakang sih. Cuma gayanya ya, tahun yang lalu sudah cakep aja, nggak percaya banyak. Tapi hari ini kita melihat dia bersaksi alami mujizat kecil. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saudara tangkap dong itu. Itu karunia mujizat yang bisa terjadi dalam hidup kita karena apa? Intervensi Tuhan di dalam alam nyata. Saya punya istri dulu itu punya masalah dengan kakinya, saudara. Kakinya itu punya penyakit namanya bubul. Bubulan itu kayak ada mata ikan di kaki bawah. Apa? Kalau kutil keluar, ya. Tapi ini bubul kayak ada mata ikan gede gitu. Kalau bukan mata sakit, ya. Biasanya itu penyakit orang desa sih gitu aja itu sana ya. Kami kan dari desa ya. Harus dioperasi gitu.
Nah dia begini, Tuhan takut operasi. Setiap hari dia berkata, Tuhan dalam nama Yesus aku pengen menerima mujizat kesembuhan. Kaki bubulan nggak kelihatan saudara, tapi buat jalan sakit. Harus operasi, takut operasi. Tumpangi tangan, minta kesembuhan itu. Saudara satu kali brodol juga, dia nggak tahu, dia lihat brodol keluar, lubang saudara, sembuh. Nah itu kan intervensi kuasa Tuhan dalam keadaan nyata, betul? Ketika dia mengalami kesembuhan itu tanpa operasi, imannya naik, sudah. Dia percaya ada kesembuhan. Hal-hal kecil-kecil seperti begitu sebetulnya akan mengangkat kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan yang supranatural oleh kuasa Allah yang mengontrol keadaan kita yang natural. Dan kita ingin yang dapat mujizat ya. Kita pernah berdoa minta mujizat supaya diberi anak. Berapa hamba Tuhan saja yang menumpangi tangan dan bernubuat, tahun depan kamu akan punya anak. Ya kita imani. Terus mulai dari situ kita punya acara-acara khusus, honeymoon. Sampai sekarang sudah 25 tahun menikah, gak dapat anak. Apakah kami harus kecewa? Ya gak perlu, mau kecewa mah boleh. Tapi saya suka punya anak segede Pak Richard langsung. Saya cari makan sendiri segede Pak Iwa. Ya, anak satu lagi datang dari kota Kudus. Suami saya. Ya, nggak pernah repot seperti Pak Doni. Ya kemarin dia berkata, Pak pulang jam 12 lihat istri capek gendong anak. Ya, saya tidak pernah mengalami hal itu. Tapi anaknya sama sudah gede semua. Tapi apakah pernah saya berdoa untuk mendapatkan mujizat anak? Pernah. Pernahkah saya ditumpangi minta untuk mendapatkan anak? Pernah. Dapatkah secara jasmani? Enggak. Susah kan? Enggak. Ngendong Chloe, ngendong Colin lebih suka. Begitu nangis kasihkan bapaknya, nih anakmu. Gitu saudara. Saya rasa nanti besar tetap ingat sama saya si Colin gitu. Iya. Genis masih kecil saudara, udah kayak anak sendiri. Manggilnya kepada papinya papi ya, Papi Riyadi, kepada saya manggilnya papi. Sampai sekarang udah gede teenager, manggilnya masih papi. Jadi walaupun kita berdoa tidak dapat, tetapi mujizat itu harus kita lakukan. Siapa yang ingin mengalami mujizat keuangan? Saudara harus mengalami. Karena ini adalah karunia di dalam kehidupan kita. Cara kerja mujizat sebetulnya jauh lebih gampang. Dimulai dari pengetahuan, kemudian kita mendapatkan kebijaksanaan, kemudian kita mendapatkan roh iman. Ketika kita bicarakan, itu akan terjadi mujizat. Di antara 9 karunia roh, sebetulnya yang paling mudah dilakukan itu adalah karunia mujizat. Tetapi harus melewati proses ke depannya. Kalau saudara interaksi ya saudara bahasa roh biasa, ya membedakan roh saudara sudah biasa, mendengar pengetahuan saudara sudah biasa, saudara biasa mengambil sesuatu dari kebijaksanaan, tiba-tiba saudara memiliki iman, saudara speak mujizat terjadi. Dari 9 karunia roh yang ada, yang paling mudah dilakukan sebetulnya karunia mujizat. Dan tanpa sadar sebetulnya saudara sering melakukan hal itu. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau ini kita operasikan, hidup kita akan semakin excited di dalamnya. Ya, keberanian untuk melatih akan keyakinan apa yang ada di dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudara bayangkan Musa itu ketika dia mendapatkan tantangan di depan laut laut merah begitu, itu dia sudah ada keberanian yang luar biasa karena Alkitab mencatat saudara ya, Tuhan berkata kepada dia, ada pengetahuan, ada sesuatu yang dia dapatkan daripada Tuhan melalui rohnya.
Mari kita akan lihat bersama-sama. Coba kita akan melihat Keluaran pasal yang ke-7. Kitab Keluaran pasal yang ke-7. Kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Mari kita perhatikan. Tuhan berkata begini, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Saudara melihat dan saudara sudah mengerti cerita ini. Kejadian itu terjadi, tapi sebelum kejadian itu terjadi, Tuhan sudah berbicara kepada Musa. Dan apa terjadinya? Ketika itu dilaksanakan, mukjizat terjadi. Tongkat jadi ular, ular dipegang jari bagian lagi. Kasihat ya. Coba perhatikan satu lagi, Keluaran 14 ayat 13. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13. Saya kok excited tuh saudara membicarakan hal ini. Ya, atau saudara excited enggak? Tapi ini karunia yang luar biasa. Ya, Keluaran pasal 4 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan yang datang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dari mana mereka dia dapat itu? Dari Tuhan, janji Tuhan. Gak akan kamu lihat lagi, dikejar sama musuh, saudara. Ayat 13, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Lihat ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan saja kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudara, karunia mukjizat itu akan terjadi ketika kita mendapatkan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita nggak bisa menguak-uakkan diri kita, nggak akan terjadi. Tetapi ketika Tuhan itu memberikan sesuatu waktunya kepada kita, makanya kapan kita ini bisa tahu waktunya Tuhan? Nggak ada caranya yang lain kecuali kita ini close dengan Dia, kita punya waktu dengan Dia, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, yes, ini waktunya. Nah, banyak di antara kita kan trial and error hidup kita seperti begitu toh. Saudara, saya sudah mengajak saudara berkali-kali ya, bagaimana saudara menyisihkan waktu spend time with God. Ya, ada waktu yang secara khusus sebetulnya kita ini cuma nunggu Tuhan bicara apa. Berapa banyak di antara saudara, kalau saudara datang berdoa, saudara berdoa tentang kebutuhan. Coba di dalam hidup kita ini sisihkan waktu yang hanya begini, Tuhan, aku buka hati, kamu mau ngomong apa? Gini. Loh, kalau ditanya tuh kita tuh punya kebutuhan semua tuh ya. Halo, betul ya? Saya sebetulnya 2 hari yang lalu disuruh tulis seperti ini. Kebutuhan daging dan kebutuhan jiwa itu nggak pernah ada habisnya. Saya disuruh nulis di Facebook kayak begitu, tapi nggak kesampaian. Kebutuhan daging sama kebutuhan jiwa, kan tubuh kita ada daging, jiwa dan roh. Kebutuhan daging dan jiwa itu kalau kita kejar nggak pernah ada habisnya, betul ya? Siapa yang setuju dengan saya? Jangan habis. Jadi, saudara punya pekerjaan 1, pengen pekerjaan 2, dikasih pekerjaan 2, pengen 3. Sudah dikasih 3 pekerjaan, pengen 4. Sudah dikasih 7 hari itu saudara, yang saudara ambil berapa? 8, ngompok. Seminggu cuma 7. Ada orang berkata begini, Pak, seandainya seminggu itu 8 hari ya, 8 hari kamu sikat semua. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa mukjizat itu terjadi ketika kita tahu waktunya Tuhan. Saudara setiap hari ini ya, selain saudara berdoa seperti biasa, Bapak kamu atau doa apa yang saudara biasa doa untuk anak, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk gereja, saudara itu doa permohonan. Saudara berikan kepada Tuhan waktu serius.
5 menit atau 10 menit yang sudah cuma begini, Tuhan, ini aku, speak to me. Ya, kita tidak sabar. Kalau saudara seperti begitu, tiba-tiba saudara itu mempunyai waktu di mana Tuhan bisa berbicara dengan saudara. Terbukti Musa di tengah-tengah ketakutan yang ada, dia mencoba menenangkan. Tapi kita berkata, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa teriak-teriak gitu, Musa. Ya, kamu berdiri, angkat tanganmu. Wih, itu kalau di order begitu dengan Tuhan, kira-kira kalau saudara Musa kira-kira diangkat tak tongkatnya? Iya. Wih, saudara siap, gitu ya. Di tempat laut begitu ya, gitu ya. Wah, tongkatnya, angin besar. Kita berkata itu kering. Orang 2 juta jalan di tengah lautan. Mungkin di tengah jalan ada ikan hiu gitu. Ya, di tengah lautan kan sudah. Nah, saudara, kalau melihat akan hal itu, aduh, luar biasa. Mujizat terjadi. Ketika yang pertama kita ini bisa mengalami atau mendapatkan waktu yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu melakukan mujizat-mujizat yang ada. Alkitab mencatat Petrus berjalan di atas air. Mujizat? Mujizat. Dimulai dari apa? Dimulai ketika Tuhan berkata, "Come." Saudara jangan coba-coba. Ya, nyoba yang di kolam renang saya nggak apa-apa, saudara. Ya, cuma 1 meter kecebur nggak apa-apa. Gitu. Tapi orang nyoba di laut tenggelam. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, ada persoalan yang kita alami juga hanya sama. Kalau Tuhan berkata, sudah melewati dengan baik. Ya. Kalau ada persoalan, selalu kita takut. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, selalu dia berkata, ini aku. Jangan. Saya tahu hari ini banyak hal di antara kita yang harus melewati badai persoalan yang ada. Tuhan berkata, ini aku. Jangan. Atasi rasa takut kita bersama. Dia mau bersama dengan saya, atasi rasa takut. Setiap orang punya rasa takut ya. Betul ya? Tadi gimana? Saya kan sudah 50 tahun ke atas, saudara. Saya kalau orang tua, ya. Kalau ngomong-ngomong sekarang, siapa yang ngurusi saya ya? Kalau udah tua, istri saya selalu berkata, sebelum tidak bisa apa-apa, Tuhan sudah angkat. Saya berkata, ikut dong, angkat bareng-bareng. Kalau dipanggil Tuhan, saya maunya saya dulu, gitu. Saya dulu. Yang menikah lagi boleh kalau dia mau, 60, 70, siapa yang mau. Tapi dia berkata, sebelum itu kita sudah dipanggil Tuhan, gitu ya. Sebelum Bapak Iwan dan Ibu Nur memasukkan kita ke panti jompo nursing home, saya kalau datang ke Desibel nursing home, saya tolak dalam nama Yesus, dalam Yesus ya. Saya kesini hanya melayani, tidak akan menjadi penghuni di situ, saudara ya. Kemarin itu yang luar biasa sekali ya. Sebenarnya kalau pelayanan nursing home sekali-sekali datang dong, sekali aja asik ya. Kalau pas hari Sabtu minggu kedua itu sudah nggak ada acara apa-apa, cuma 1 jam sudah datang, sekali-sekali sudah datang ya. Kita akan menolong sekali dan ya lagunya sih enak-enak sih ya, sebenarnya bisa dansa. Tapi saudara tahu dansanya begini dok susah begitu. Sekarang aja dansa di rumah ya sama istri gitu ya di dalam kamar gitu bagus ya daripada nunggu nursing home gitu. Semua orang punya rasa takut. Ya. Istri saya itu kalau sudah siap-siap mau kerja, pakaian ini bagus nggak? Cocok. Ini cocok nggak? Ini orangnya siapa? Kalau baik begitu gitu ya. Takut nanti apa tidak dilihat orang. Yang paling seksi nggak? Iya seksi. Dan sebenarnya ini kan hal-hal yang sederhana, tapi bisa kita jadikan hal dalam hidup kita.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya pun bisa mengalami mujizat. Satu kali murid-muridnya itu seharian kerja nggak dapat hasil. Saudara pernah nggak seharian kerja nggak dapat hasil? Pernah nggak? Hah? Kerja sehari dapat $200. Jalan kena tiket $300 mogok beneran. Dan speeding di traffic light. Sekarang berapa Pak Hasan? Kalau speeding 300-400 kali. Poinnya hilang. Misalkan kita driving seperti begitu Pak. Aduh, ini kayak murid-murid Tuhan semalam-malaman memancing ikan atau menangkap ikan, nggak dapat itu. Tiba-tiba Tuhan berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Alkitab mencatat ketika itu dilakukan, wow, 152 ekor ikan. Saudara, kadang di dalam hidup kita sepertinya kita mengalami hal seperti itu. Ada kerugian yang kita alami. Saudara, setiap anak Tuhan yang mengalami kerugian di dalam hidupnya, jangan marah dulu, cek dulu. Kalau kita salah, kita bertobat. Tetapi kalau kita on the track, saudara, aduh, Alkitab mencatat loh, itu 7 kali kembalikan ke saudara. Harusnya kita kokoh. Tetapi banyak anak Tuhan yang dirugikan sedikit saja sudah kehilangan sukacita. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, itu in order, saudara. Dan kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Karena itu adalah karpet merah supaya Tuhan masuk dalam hidup kita. Bagaimana saudara bisa mengundang Tuhan dalam hidupmu kalau saudara tidak ada persiapan dengan baik? Kalau pintu hati kita ini tertutup, Tuhan tidak bisa masuk. Penutupnya dengan apa? Jengkel, marah, dendam. Itu tiba-tiba menutup pintu kita. Nutup, klep, udah. Tetapi Paulus berkata, kalau kamu keep rejoice, kita tetap bersukacita, pintu hatimu itu terbuka. Nah, kalau pintu hati kita terbuka, Tuhan bisa masuk dengan bebas melakukan karya-karya kudus dalam hidup saudara. Benar kamu? Nah, gimana kita bisa mengalami hal itu? Pintu dibuka sama. Bagaimana caranya pintu kita tetap terbuka? Bersukacitalah senantiasa. Bahkan Paulus berkata, sekali lagi katakan apa? Walaupun kita dirugikan, betul tidak? Kan tidak ada sesuatu yang di luar kontrol Tuhan. Hidup kita ini kan tidak salah seperti mendorong berkata sedikit-sedikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Kan enggak, kan kita ini kan jalan aja tuh. Ya. Saudara tadi keluar dari rumah berdoa enggak? Ya. Ada yang berdoa, ada yang tidak, kan gitu, betul kan? Apa semua berdoa? Coba. Kalau betul, Anda keluar dari rumah langsung berdoa. Tuhan, kami sih tadi berdoa ya di mobil sama-sama ya. Seru ya, sama anak-anak seru berdoa. Tapi kan tidak selalu kan. Kalau hari Minggu selalu saya ya. Tapi kalau hari Senin jalan-jalan. Udah ya. Selasa jalan-jalan. Nah, sebenarnya tidak selamanya kehidupan kita itu sepertinya harus. Tetapi kita melihat kalau kita itu tetap bersukacita dalam anugerah Tuhan. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Sekali-kali ada pelangi itu Tuhan. Supaya kita bisa bilang, duh Tuhan itu rupanya melihat kita. Selesai dia. Ya. Makanya seringkali kita melihat di Alkitab para hamba-hamba Tuhan itu kalau berdoa menengadah ke langit. Karena memang kita melihat ada Bapa yang melihat di surga. Lagi susah. Maka sukacita itu tetap ada. Orang yang tidak bisa bersukacita, Tuhan tidak bisa jalan ke surga. Kita berkata bersukacita senantiasa karena kuasa Tuhan itu nanti akan masuk. Amin. Mari kita minta supaya Tuhan boleh memberkati kita dengan dua karunia ini. Minggu depan
dan yang terakhir kemudian kita menyelesaikan pelajaran yang akan hidup dalam karunia Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan beri tepuk tangan yang paling baik.